Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai umat manusia, umat yang beriman, yang dipilih untuk belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin menambah kebaikan kepada hambanya, maka di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kebaikan pada hambanya adalah dengan memahamkan hamba tersebut kepada agama. Ketika seseorang semakin paham tentang agama, maka orang tersebut akan semakin bertambah kebaikannya. Ketika seseorang jauh dari agama, jauh dari pemahaman agama yang lurus, maka jauh pula hamba tersebut dari kebaikan-kebaikan. Maka diberinya kita kesempatan untuk memahami agama. Mari kita syukuri nikmat ini dengan sebenar-benarnya. Berarti dengan dipilihnya kita untuk belajar, ngaji, memahami agama, ini tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk diri kita. Maka bagaimana dalam mensyukuri nikmat ini? Lagi dan lagi tidak lupa kita luruskan niat kita dalam bersyukur atas nikmat Allah ini. Kita semata-mata duduk di sini hanya untuk mencari ridha Allah, supaya lebih dekat kepada Allah, supaya lebih mengetahui, lebih paham kepada agama, kepada aturan-aturan Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, sehingga hari tambah hari dalam kehidupan kita yang mendekati kematian ini, kita semakin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang akan lebih berfaedah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hal-hal dalam hal penyempurnaan kita penyempurnaan kita dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, yakni hendaklah seseorang itu selalu menjaga jangan sampai apa yang dimakannya, apa yang dipakainya, apa yang digunakannya ini adalah perkara-perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsumsi jangan sampai dengan menggunakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara yang demikian itu akan merugikan diri kita, merusak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hal-hal maksiat. Orang tidak akan dekat kepada Allah dengan hal-hal maksiat. Maka termasuk tipuan setan kepada umat manusia. Bahkan ini tipuan yang awal digunakan untuk menggoda umat manusia. Iblis laknatullah alaih menggoda Nabiullah Adam dan istrinya
Iblis berkata, kamu tidak dilarang gitu, untuk mengkonsumsi pohon ini kecuali supaya kalian berdua menjadi malaikat-malaikat, di mana malaikat itu seperti yang telah kita ketahui adalah hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Maka bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cita-cita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengalaman kepada umat manusia sebelum diturunkan ke dunia, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usaha iblis, usaha setan ini terus bergulir gitu. Mereka menggunakan tipuan-tipuan gitu. Sebagian orang menganggap dirinya dalam amal agama, tetapi ternyata dalam kemaksiatan yang dipoles, yang dibungkus dengan nama agama. Maka ini harus kita waspadai Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci, tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis yang akan kita kaji berikutnya pada pertemuan kali ini, hadis yang ke-11, kita akan dinasihati oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu hal yang penting supaya diri kita meningkat mutu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nasihat tersebut? Mari kita ngaji bareng-bareng pada pertemuan kali ini. Al-Hadisul Hadi Asyar An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa raihanati radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan putra Sayyidina Ali putra Abi Talib, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan berkata, aku telah menghafal dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Imam At-Tirmidzi berkata hadis tersebut hadis hasan sahih. Hadis yang barusan kita baca adalah riwayat Sayyidina Hasan, putra pertama dari pasangan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Hasan kakak Sayyidina Husain. Setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian kaum muslimin membaiat Sayyidina Hasan sebagai pemimpin, Amirul Mukminin. Akan tetapi demi persatuan kaum muslimin,
Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebihnya, cucuku ini, beliau mengisyaratkan kepada Sayyidina Hasan, adalah pemimpin pemuda ahli surga. Nanti di tangannya lah disatukan kaum muslimin, dua golongan dari kaum muslimin yang sedang berpecah belah. Maka betul apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan menyerahkan Amirul Mukminin, keamiran kaum muslimin, kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga saat itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun berjamaah kembali, tahun bersatunya kembali kaum muslimin. Maka sesuai riwayat-riwayat yang ada dari keutamaan Sayyidina Hasan, nanti dari Sayyidina Hasan pula lah lahir seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Muhammad bin Abdillah, yang biasa disebut dengan Imam Mahdi, yang akan memimpin umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan sistem seperti sistem yang berlaku pada masa khalifah-khalifahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali ibni Abi Thalib. Sayyidina Hasan berkata, termasuk yang saya hafal, karena Sayyidina Hasan saat yang mulia baginda Rasulullah SAW belum wafat ini, beliau masih kecil. Maka Sayyidina Hasan berkata, termasuk hal yang saat itu bisa saya hafal dari ucapan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Oke, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Maka dari hadis ini bisa diambil pelajaran yang begitu sangat banyak. Orang ketika ragu, ini makanan halal atau tidak, maka sesuai nasihat ini, andaikan kejelasan makanan ini belum ditemukan saat itu, maka sesuai nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkanlah kalau makanan ini kamu belum tahu status, belum tahu identitasnya, benar-benar halal atau benar-benar haram, tinggalkan. Beralihlah kepada makanan yang status, yang identitasnya benar-benar halal, yang sudah kamu ketahui. Banyak hal kita sholat, terkadang itu ragu. Saya sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat. Ini rakaat ketiga atau rakaat kedua. Maka tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, beralih kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Antara angka 2 dengan angka 3, kalau kita ambil mana yang masih menyisakan keraguan. Kalau saya ambil 3, jangan-jangan 2.
Maka berarti kalau kita ngambil 3, ini berarti kita mengambil sesuatu yang masih menyisakan keraguan. Maka beralihlah kepada hal yang membuat kamu tidak ragu, tidak menyisakan keraguan. Maka ambillah 2, karena nanti dengan mengambil 2 kamu tidak ragu lagi, tidak ragu lagi. Atau terkadang kita dalam posisi sudah ambil air wudhu ketika di rumah, sudah ambil posisi air wudhu di rumah, berangkat ke masjid dengan kemantapan hati masih mempunyai wudhu. Di dalam perjalanan kita ketemu dengan kawan, mungkin terus diajak kemana sebelum ke masjid, ada keperluan. Kemudian kita setelah itu baru ke masjid. Maka ketika mau masuk masjid kita ragu, saya sudah batal wudhu atau belum? Sudah batal atau belum? Tadi diajak ke sana itu sudah batal atau belum? Maka kata para ulama itu, yang membuat kamu ragu adalah urusan batal. Yang membuat kamu ragu adalah urusan batalnya. Yang kamu yakini saat itu tadi berangkat dari rumah sudah punya wudhu, itu kamu yakini. Kemudian ada hal yang ingin meragukan hati kamu, yaitu tentang status kamu sudah batal wudhu atau belum. Maka buang yang membuat kamu ragu. Apa yang menggoda, apa yang meragukan hati, ini sudah batal wudhu atau belum, buang. Yakini saya masih punya wudhu. Kecuali jelas ingat, yakin betul sudah batal wudhu. Begitu pula kadang kita sudah di dalam masjid, menunggu sholat, baca Al-Quran capek, kemudian wiridan capek, akhirnya diam. Di tengah diam itu perut kita terasa tidak enak, kemudian kita ragu, perutnya nggak enak, ini tadi keluar angin atau enggak, kentut atau enggak. Maka sesuai ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, kalau kamu ragu apakah telah keluar dari perut kamu sesuatu, maka enggak perlu keluar dari masjid alias untuk mengambil air wudhu selama kamu tidak mendengar suara atau mendapati bau yang tidak sedap, alias yakin telah kentut, Kalau tidak yakin telah kentut, maka tidak perlu menghiraukan keraguan-keraguan yang muncul dalam hati. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil Pak dari jangan sampai keyakinan ini hilang karena keraguan. Tinggalkan keraguan, ambil sesuatu yang diyakini. Orang pagi hari dapat tugas ngecat, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur meneruskan tugas ngecatnya lagi. Habis itu sholat asar. Setelah sholat
asar istirahat, tidak ngechat, makan-makan, kemudian persiapan sholat maghrib. Ketika mau sholat maghrib, dia dapati ternyata di hastanya, di bawah sikunya ada cat. Lah, ini kok ada cat di sini? Ini tadi kenanya itu kapan? Kenanya kapan? Ini kenanya waktu ngecat yang sebelum duhur atau yang sebelum ngasar. Karena kalau cat ini nempel di tangan, gitu, ini akan menghalangi air, gitu, untuk terkena kulit yang harus dibasuh saat wudhu. Ketika air tidak sampai ke kulit, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wudhu, berarti wudhu saya belum sempurna dalam melaksanakan perintah Allah, sehingga wudhu saya tidak sah. Kalau wudhu saya tidak sah, maka sholat saya tidak sah. Maka kata para ulama, gitu, untuk kasus seperti ini, gitu, cari kemungkinan yang terdekat, gitu. Cari kemungkinan yang terdekat. Ketika duhur tidak yakin, gitu, tidak yakin terkena cat, maka gak usah dihiraukan, berarti sholat duhur beres. Ketika ngasar, gitu, ketika ngasar ini terkena cat atau enggak, taunya setelah ngasar mau sholat maghrib, maka berkemungkinan, gitu, berkemungkinan sholat ngasar itu sudah ada catnya. Apalagi, gitu, ditambah mantap, tidak ragu lagi, setelah ngasar tidak melakukan kegiatan ngecat, gitu. Berarti saat sholat saya sudah membawa cat di dekat siku saya. Berarti saya terkena cat ini kemungkinan yang terdekat adalah sebelum ngasar. Maka nanti catnya itu dicuci, dihilangkan, kemudian, ya, wudhu kembali, sholat ngasar kalau waktunya masih ada. Tetapi kalau sudah habis masuk waktu maghrib, nanti sholat ngasarnya diqadha, baru sholat maghrib, atau sholat maghrib dulu baru sholat ngasar, mengqadai sholat asar yang saat tadi belum dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Yeah. Yeah. Ambil yang sedikit, ambil yang sedikit. Ketika orang ngambil yang banyak, itu tetap masih menyisakan keraguan. Saya ini sholat sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Ketika Anda mengambil 4, nanti di hati itu masih jangan-jangan 3. Tetapi kalau Anda mengambil 3, sekarang rakaat ketiga, pasti nanti berikutnya rakaat ke-4. Jadi Anda tidak akan ragu lagi. Maka diambil yang sedikit. Orang ragu sudah mengerjakan atau belum. Misal di rakaat ketiga lupa, tadi rakaat kedua sudah baca Fatihah atau belum. Maka kalau tidak yakin sudah membaca Fatihah, maka anggap rakaat ketiga ini seperti rakaat kedua. Nanti rakaat keempat seperti rakaat ketiga, nanti nambah 1 rakaat
sebagai genap 4 rakaat kalau sholatnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Tidak dihitung karena belum menyempurnakan seluruh rukun dalam 1 rakaat, yaitu membaca Al-Fatihah. Maka ini kadang yang harus dicermati kalau sholat berjamaah. Terkadang kita akan menjumpai imam itu setelah tahiyat akhir kadang berdiri lagi. Makmum bingung, imam kok berdiri lagi gitu. Masa sholat ngasar 5 rakaat gitu. Ya nggak mungkin lah kan gitu. Nah ternyata itu kadang imam tuh mengalami kasus gitu. Karena sholat ngasar ini kan sir gitu. Bacanya itu nggak jahar. Terkadang imam sendiri lupa. Rakaat kedua entah rakaat ketiga itu belum baca Fatihah. Entah karena wiritan apa gitu sehingga Fatihahnya malah lupa. Akhirnya dirinya setelah tahiyat itu kok ragu, tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat belum baca Fatihah, akhirnya nambah 1. Bagi makmum yang sholat bersama imam sejak awal, gitu. Kemudian sudah genap rakaatnya itu, dan seluruh rukun-rukunnya, makmumnya itu ya Fatihahnya rakaat pertama beres, rakaat kedua, ketiga, keempat beres, maka nggak boleh ikut berdiri bersama imam. Ketika makmum itu benar-benar tahu saya sudah komplit, gitu. Saya sudah komplit. Kalau imam berdiri lagi itu karena ada yang lupa dari imam. Maka imam yang saat itu berdiri lagi itu karena ada udzur yang harus ditunaikan, sedangkan saya nggak punya udzur. Maka kalau ingin tetap berjamaah dengan imam sampai salam, ditunggu dengan duduk tahiyat akhir sampai imam selesai mengerjakan 1 rakaat tahiyat akhir, imam salam, baru makmum ikut salam. Bisa juga untuk mufaroqah, gitu. Salam sendiri seperti itu. Makmumnya salam sendiri, mufaroqah. Tetapi ketika mufaroqah berarti tidak sempurna mendapatkan fadilah berjamaah secara utuh, gitu. Bersama imam, karena namanya berjamaah secara utuh itu ya mulai takbir sampai salam, seperti itu. Tapi kita diingatkan setelah selesai. Artinya apa? Sholatnya 5 rakaat. Antum ya ikut? Iya. Jadi satu masjid itu semuanya 5 rakaat. Karena faktor lupa tadi saya menggunakan yang mantap. Baru 3, orang ternyata sudah 4. Tambah 1 waktu dan 5 rakaat. Berarti satu masjid lupa semua. Ya, kalau lupa semua, makfu semua, kan gitu. Lupa semua. Nah itu kok ada yang ingatkan, berarti ada yang ingat. Saya diingatkan, sudah selesai sholat. Oh iya. Tadi asarnya 5 rakaat. Iya. Ya, saya sendiri ya masih ragu-ragu. Oh gitu. Intinya dia menyampaikan ke saya setelah sholat. Tapi penjenengan saya mantap itu dan yang keempat itu baru ketiga. Sama kayak yang ketiga itu. Ternyata sudah yang kelima. Tetap sah. Kalau imamnya ngasih isyarat enggak? Ngasih isyarat misalnya, imam kan yang sadar sendiri. Isyaratnya gimana tuh supaya makmumnya tahu dia bahwa saya apa misalnya. Dulu pernah dilaksanakan oleh Romo Yai, yaitu berdiri ke rakaat yang kelima. Beliau kadang isyaratnya pakai tangan gini aja. Itu menunjukkan makmum yang sudah genap tadi 4 rakaat itu jangan ikuti saya. Gitu. Kalau ingin tetap berjamaah secara lengkap, ya, nanti nunggu sampai saya salam baru salam.
isyarat. Maksudnya begini, ya terserah lah isyarat gini. Maksudnya ini jangan diikuti saya. Kayak gitu. Kalau bersuara batal. Kalau istilahnya ngomong, suaranya itu ngomong ke hadirin ya batal. Ya. Sah. Iya. Tetapi yang satu rakaat itu Pak Haji Karno itu lupa, tidak sengaja menambah, gitu. Kalau orang sengaja menambah satu rukun saja, menambah dengan sengaja satu rukun saja, itu nanti sholat bisa batal, gitu. Tetapi ini posisinya lupa. Makanya sesuatu yang dikerjakan dengan lupa tanpa sengaja dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Si makmum tahu bahwa sudah semua 4 rakaat. Karena imamnya berdiri lagi, dia mengikuti. Kemudian mengikuti rakaat kelima. Selesai baru meninggalkan. Saya ikut 5 rakaat. Itu sholatnya imam bagaimana? Sholatnya makmum. Sholatnya imam yang berdiri karena lupa itu sah. Sholatnya makmum yang sengaja berdiri rakaat kelima jadi batal. Ya bukan solusi. Memang makmum sholatnya keliru, batal, maka belum keluar dari tanggungan sholat, masih punya tanggungan sholat. Tapi masalahnya ya faktor itu tadi. Kalau sholatnya jahar, kalau lupa Fatihah bisa diingatkan. Tapi kalau sholatnya sir, Bapak sudah baca Fatihah atau belum kan yang tahu Bapak sendiri. Maka kalau kita sendiri nggak yakin ya toh, lupa bener rakaat kedua atau ketiga sudah membaca Fatihah atau enggak, itu nggak bisa kita samakan ketoke wis papat ya wis tak salam wae kan gitu. Justru ketika kita salam padahal kita masih ragu dengan bacaan sholat kita malah sholat kita belum sempurna, sehingga sholat kita masih malah berkemungkinan besar baru 3 rakaat terus salam, ya tidak sah. Seperti itu. Kalau makmumnya itu ragu-ragu sama imamnya sebagian, apakah sholatnya berusaha mengikuti imam yang 35? Dan makmum yang tahu pasti, kemudian dia mengikuti imam yang kelima bagaimana? Yang makmum yang ragu-ragu sama yang yakin sudah. Makmum ragu-ragu itu maksudnya bagaimana? Jadi kan makmum ada yang terus yang satunya. Tapi obrolan ini kan nggak ada terjadi dalam sholat. Lah iya, maksud saya berarti ketika sedang sholat makmum itu nggak yakin, makmum yang ikut Pak Haji Karno itu nggak yakin sudah sholat 4 rakaat. Ya, makmum yang seperti itu berarti berdirinya ya sama, dirinya lupa bilangan rakaatnya, maka ambil yang lebih kecil bilangannya, maka nambah 1, sama posisinya. Rata-rata lupa semua. Nah, kayak gitu. Nah, gini prinsipnya di kampung. Pokoknya apapun gerakan imam itu yang diikuti. Terus apapun mau berapa rakaat pun yang ikut saja. Karena rata-rata jangan apa itu masalah kumpulan. Tapi perlu ada yang diperbaiki, yaitu kalau makmum yang yakin itu tetap nggak boleh ikut imam. Ya itu. Kalau makmum itu dia lupa, terus baca subhanallah, ternyata makmum itu yakin benar, tapi dia sudah sakit. Jadi yang lupa cuma satu, yang ingatkan subhanallah, tapi sebenarnya yang dia lupa kalau dia benar, imam sudah benar. Tapi karena imam diingatkan subhanallah, sujud sakit.
sebenarnya tidak benar. Transaksi tidak benar kok. Ada waktunya ya. Makmum ragu kok mengingatkan itu bagaimana itu? Yeah. Jadi orang itu yeah, tertibnya mengingatkan itu kalau dirinya yakin gitu. Bukan dirinya ragu mengingatkan. Itu nanti akhirnya satu masjid ikut orang ragu, bukan ikut orang yakin. Yeah. Kalau andekan waktu sholat itu memang dia yakin, tetapi yakinnya keliru, ya nggak masalah, kayak gitu saja. Nah, terus imamnya tadi kan akhirnya sujud sahwi. Iya, ya sujud sahwi aja. Tetapi kalau imam sujud sahwi, makmum harus ikut sujud sahwi. Hanya saja kalau imam nggak sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi. Akan tetapi kalau urusan diingatkan, ini apakah posisi imam tuh harus ikut, itu juga terjadi pembahasan gitu. Kalau makmum silahkan mau mengingatkan, yakin dia ini imam kurang atau imam lupa, subhanallah diingatkan gitu. Jadi zikir subhanallah merupakan zikir ketika dibaca saat imam lupa oleh makmum. Maka imam posisinya bagaimana gitu. Kalau memang saat itu ragu gitu, saat itu ragu, tidak yakin, ya mengikuti makmum yang mengingatkan. Ketika dirinya pada posisi tidak pas dan dirinya tidak tahu ketidakpasan itu karena memang lupa atau memang kelewat dan sebagainya, maka ikut makmum bisa. Tetapi kalau imam sendiri yakin, maka imam berada pada posisinya, tidak ikut makmum. Pada posisinya, misal wes yakin 4 gitu, imam yakin 4. Ketika salam assalamualaikum ada makmum subhanallah, loh masa belum genep 4? Kan gitu. Tetapi imam ini yakin posisinya sudah 4, tidak ragu ya toh, tidak ragu, jangan-jangan itu tidak ada. Memang ingat betul rekaatnya sudah 4, ya tetap aja harus salam. Tidak menggubris ingatan mengingatkannya makmum. Seperti itu. Kalau tidak, seperti yang saya sampaikan. Imamnya yakin sudah 4. Iya. Tapi dalam faktanya sebenarnya dia itu lupa. Itu hanya karena terlalu yakinnya. Padahal dalam faktanya dia itu sebenarnya baru 3 sudah salah. Padahal aslinya 3, tahu nyengkel yang imamnya itu. Oke. Bagaimana? Oke. Orang itu aslinya yakin dengan diyakinkan tuh beda gitu. Yakin dengan diyakinkan tuh beda. Yakin tuh maksudnya sadar betul gitu. Hitungan itu, hati itu bukan istilahnya dipaksa untuk yakin, tetapi hati itu menerima dengan tanda-tanda yang ada, hal itu baru realitanya sekian gitu. Misal orang sholat, dia ragu, ini sudah rakaat keempat atau baru rakaat ketiga. Orang itu kalau pokoknya keempat ini namanya diyakinkan. Dia nggak punya alasan gitu. Saya mengambil 4 ini karena apa? Ingat tadi sudah begini. Sebenarnya nggak ingat. Dia nggak punya dasar untuk mengambil bilangan 4. Maka kalau dia tetap ngotot ambil bilangan 4 itu berarti diyakinkan. Gitu. Tetapi kalau yakin di sini memang sesuai apa yang bisa dia ingat secara realita. Gitu. Tadi ya beres Fatihah, rukuk beres. Hanya saja ini kok yang satu ini belum
yakin beres atau enggak. Berarti kalau yang satu Fatihah ini belum beres atau enggak, berarti ini ambil rakaat yang sedikit, berarti yang 3. Seperti itu. Maksudnya yakin seperti itu, bukan diyakin-yakinkan. Seperti itu. Ambil yang sedikit. Itu kalau urusan sholat. Gitu. Tapi kalau urusan nanti di warung, tempe yang dimakan ini 3 atau 5. 3 atau 5. Nah, kalau yang ini nanti kalau Anda ngambil yang 3, bayari cuma 3 tempe ya toh. Itu nanti kalau hatinya itu masih jernih loh ya, nanti masih ragu. Jangan-jangan 5. Jangan-jangan 5 berarti ada 2 tempe yang saya ambil tanpa jalan yang benar gitu. Tetapi kalau nanti ragu 3 atau 5, tadi makannya saya itu 3 atau 5, kok bayari 5, nanti plong hati itu, tidak ada keraguan lagi. Tadi di awal Ustaz sebelum menjelaskan tentang hadis ini, sampaikan tentang kewajiban terhadap manusia di zamannya Nabi Adam alaihissalam dengan adanya buah kurdi. Ini menurut referensi Ustaz ini betul-betul buah kurdi atau hanya kiasan? Maksudnya? Itu ada buah betulan atau itu hanya kias saja? Dalam Al-Quran, angtil kumas syajarah, ada lafaz as-syajarahnya. Syajarah gitu. Di sini para ulama itu menyikapi gitu. Syajarah itu ada beberapa penafsiran. Memang dalam literatur yang ada, syajarah, lafaz syajar kalau makna hakiki ya memang pohon. Ya memang pohon gitu. Ada pohonnya, bukan kiasan. Tafsiran yang kedua itu kiasan. Tafsiran yang kedua kiasan. Antara penafsiran yang pertama yang kedua ini sebetulnya pembahasan ini tidak dipanjang lebarkan oleh para ulama gitu. Karena pembahasan ini ini sebetulnya dalam hal ranah gitu, ranah apa yang dalam Al-Qur'an tetapi pemahamannya ijtihadi. Pohon itu bisa ada. Lu masa di surga kita dilarang dari satu pohon? Urusan dilarang atau enggak, ketentuan iya atau enggak, itu relevansinya enggak hanya dikaitkan dengan surga. Surga dipersilahkan untuk menikmati apa yang ada di isinya bebas gitu. Itu ketika kapan? Gitu. Menurut segolongan ulama yang mengatakan syajarah di sini ya memang makna hakiki, memang pohon, ada pohonnya. Kalau pohon ini nggak boleh didekati, apalagi dikonsumsi, ya jangan seperti itu. Meskipun nanti oleh ulama yang golongan kedua syajarah di sini adalah kiasan, karena di surga masa ada dilarang kita untuk makan sesuatu. Tetapi konsekuensinya dilarang atau enggak terserah Allah. Surga tidak dilarang untuk menikmati apapun yang ada di dalamnya itu setelah kematian seseorang atau sebelumnya. Ketika tidak ada itu, maka ini bisa jadi jawaban untuk golongan yang mengatakan itu sekedar kiasan. Itu sekedar kiasan. Karena yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, gitu, itu, gitu, dalam banyak riwayat seperti contoh dalam Isra Mi'raj gitu, itu menerima perintah itu ketika tidak di bumi tapi di atas sana gitu. Posisi baginda Nabi saat itu bahkan di atas surga seperti itu.
Berarti ya toh, meskipun di luar bumi perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu belum mati masih bisa berlaku syariat. Masih bisa berlaku syariat. Ya, makanya ini sebagian ini memang istilahnya terjadi perbedaan pandangan. Yang Syajarah ada yang mengatakan itu kiasan, yaitu kiasan apa? Hubungan suami istri, jangan mendekati istri, karena di surga dilarang hamil. Padahal termasuk nikmat surga itu ya nikmat hubungan sama istri itu. Makanya sama, andaikan yang mengartikan ya toh, Syajarah itu kiasan ya toh, berarti dilarang mendekati istri untuk berhubungan ya toh. Loh, surga bukannya kenikmatannya juga termasuk hubungan suami istri, sebagaimana tuduhan mereka kepada yang memaknai Syajarah itu makna hakiki, kenapa dilarang makan buah ya toh? Bukan tadi surga tempat bersenang-senang. Sebagaimana nanti ya toh, bersenang-senang dengan istri kepada jawaban golongan pertama kepada ulama yang mengatakan Syajarah itu sekedar kiasan. Loh, bersenang-senang dengan istri itu kan termasuk kenikmatan surga, kenapa juga dilarang? Sama saja. Maka kata para ulama, ya, surga itu sudah ada ya. Surga itu sudah ada. Makanya lillahil amru min qablu wa min ba'du ya. Allah terserah Allah memerintahkan orang dengan apapun ya toh. Apakah ini jadi syariat, kapan jadi syariat, apakah sebelum mati atau setelah mati, terserah Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Ketika itu menjadi syariat, meskipun disampaikan dimanapun, akhirnya jadi syariat. Nah, setelah mati baru ada ketentuan lain, itu lain lagi. Makanya, kalau sebelum mati andaikan ada yang dilarang, ya dilarang. Kalau setelah mati hal itu tidak dilarang, ya tidak dilarang. Kalau andaikan ya toh, seperti ketika di dunia khamr dilarang, ya terserah Allah. Ketika di surga, khamr surga tidak dilarang oleh Allah, ya terserah Allah. Seperti itu. Maka banyak para ulama tetap memaknai Syajarah di situ adalah secara hakiki. Memang ada pohonnya. Meskipun memang ada sebagian yang menafsirinya secara kiasan itu tadi. Tetapi efeknya sama. Kalau yang satu ya toh, dilarang mendekati menikmati pohon, yang secara kiasan dilarang berhubungan suami istri, ya sama saja. Kok dilarang hal-hal yang menjadi kenikmatan surga? Maka ya memang sah-sah saja Allah memberi aturan itu diturunkan di mana itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadi syariat itu apakah yang sebelum kematian seseorang atau setelah kematian, ya itu pun ya juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau sholat, kalau sebelum kematian yaitu jadi syariat, jadi aturan. Kalau setelah kematian tidak jadi aturan, itu jadi keutamaan saja. Kalau kita sudah mati nanti misal di kuburan gitu, dengar yo terangkil kok adzan, kok kemudian kita harus sholat, tidak. Itu yang di kuburan-kuburan timur terangkil itu andaikan gitu. Waktu terangkil itu adzan, terus kemudian mereka dengar, wih wis adzan ngasar ayo sholat jamaah, ayo sholat loh. Itu tidak menjadi keharusan bagi mereka. Itu bisa jadi keutamaan mereka. Karena seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nabi Adam itu betul dinikahkan di surga. Oke. Kemudian berarti sudah malam pertama. Sudah ketemu. Kalau urusan malam pertama, karena hal ini berkaitan dengan riwayat, kalau kita
berpegang kepada riwayat yang sahih selama kita belum ketemu, ya kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi punya anak itu kan dari Ya, lahirnya seluruh putra-putra beliau itu ketika sudah dibunuh. Apakah gitu, apakah itu mengandungnya sejak di surga? Ya memang ada sebagian riwayat seperti Qabil itu mulai mengandungnya sudah sejak di surga. Tetapi itu perlu ada kajian lagi, apakah riwayatnya itu sampai tingkatan yang kuat ataukah hal itu sebetulnya lemah tapi dikuatkan oleh hal yang lain. Terlepas dari itu semua lahirnya ketika sudah berada di bumi. Seperti itu. Iya. ketika bulan puasa itu beberapa tempat makan yang buka Iya. bagaimana hasil daripada jualan lagi penjualan makan itu masuk pada syubhat nah itu di bulan Ramadan. Iya. Kalau jual makanan itu kepada orang ya toh, yang memang orangnya tahu ini orang Islam, yakin ini orang Islam, dan tidak ada udzur untuk tidak puasa, maka tidak boleh. Jual belinya haram. Hasilnya menurut sebagian ulama itu juga tidak sah. Jadi hasilnya itu haram. Seperti itu. Itu ketika yakin ya memang dimakan langsung. Tapi kalau tidak yakin dimakan langsung, atau ini dimakan oleh orang-orang yang tidak wajib puasa, maka boleh. Misal ya mungkin beli makanan untuk anak kecil, anaknya, atau mungkin dia punya pegawai non muslim, karena istilahnya termasuk fasilitas di tempat kerja dia itu dapat makan siang, gitu. Dan sebagian pekerjanya mungkin non muslim, maka sesuai akad awal gitu, maka pemilik perusahaan harus menyediakan makan siang. Hanya saja mungkin bisa dihimbau ini nanti non muslim makannya tidak terang-terangan gitu aja. Yang kita evaluasi setiap tahun jadi adalah semakin beraninya masyarakat yang berbuka warungnya kita jadi kalau setiap tahun bertambah itu tidak berani buka mungkin bukanya seminggu terakhir kalau seminggu akad kedua sudah mulai buka sekarang sudah akad pertama tutup, akad kedua sudah mulai bahkan baru 3 hari tutup sudah buka yang jelas yang makan di sini orang Islam dan punya kewajiban untuk berpuasa. Nah, ini hasilnya jelas apa? Kemudian apakah pemerintah dalam arti orang yang berkenan seharusnya menyampaikan dengan itu dapat efek usahanya atau tidak? Menurut kemampuannya, istilahnya kopral itu ada atasannya lagi nanti, mayor itu ada atasannya lagi, jenderal bintang 1 masih ada punya atasan lagi, gitu, entah jenderal bintang 5 atau bintang 7 dan sebagainya, gitu. Jadi ketika memang wewenang itu diberikan, diamanahkan kepada dia, bisa hal itu dilaksanakan. Tetapi kalau wewenang itu pertama tidak diberikan kepada dia, amanah itu tidak diamanahkan kepada dia, maka dia amar ma'ruf nahi mungkarnya sebatas kemampuannya. Ketika wewenang untuk menutup warung-warung itu memang diamanahkan kepada dia, maka dia bisa menggunakan wewenangnya.
Ketika wewenang itu tidak diamanahkan kepada dia tetap bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan menasehati. Nah, dengan bilisan menasehati dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi sesuai kemampuan masing-masing sebagaimana hadis yang kita telah pelajari. Seperti itu. Yeah. Nah, terus lantas bagaimana? Ya seperti itu. Seperti itu. Kita istilahnya tidak dibebani dalam agama hal-hal yang di luar kemampuan kita. Bahkan ya toh, jangan sampai ya toh, sebab kenekatan kita itu menyebabkan maldorot yang lebih luas. Jangan menyebabkan maldorot yang lebih luas. Yeah. Ada lagi? Sesuai kemampuan. Ketika wewenang menutup toko itu diberikan kepada kita, gitu. Karena mungkin sudah ada perpu daerahnya atau apa dan sebagainya, peraturan daerah atau apalah gitu, itu ada dan kita yang melaksanakan itu, kita yang diberi amanah untuk melaksanakan dari undang-undang daerah itu, maka kita bisa melaksanakan hal itu. Tetapi kalau kita tidak diberi wewenang untuk menutup, ya, maka kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar dari sudut pandang yang lain, menasehati dan sebagainya. Kalau ini kebetulan yang punya warung itu sudah anaknya akbar dan itu sangat militan sekali, artinya aktif sekali. Tapi ibunya itu nekat karena belum ada kepahaman. Dia andaikan kalau nanti ibu bisa menutup karena itu dibutuhkan oleh tenaga kerja karyawan pabrik, minimal jangan sampai terbuka seperti hari ini. Akhirnya anak-anak muslim pada makan bebas. Di nek gak bisa nutup, diberi hijab saja. Sehingga tidak terlambat. Kalau kita senang seperti itu gimana? Baik juga, tetapi untuk wewenang menutup itu hanya yang punya wewenang, gitu. Yang punya wewenang seperti itu. Jadi kita begini gambaran, sebagaimana yang awal kita telah bahas, gitu. Agama sempurna bagi diri seseorang itu sesuai kemampuan dirinya, gitu. Ketika di Mekah, gitu, syiar sholat Jum'ah itu belum ada. Syiar sholat Jumat itu baru ada ketika sudah periode Madinah. Apakah tidak sholat Jumatnya orang-orang yang ketika berada di Mekah itu kena vonis ini belum sempurna agamanya? Itu tidak. Bahkan dalam riwayat Musannaf Abdur Razzaq itu, ini inisiatif orang-orang Madinah mendirikan Jumatan itu sebelum turunnya wahyu idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah. Jadi orang-orang Ansor itu sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat di Madinah, itu mereka sudah kumpul-kumpul. Mereka bilang, itu orang Yahudi itu loh, itu 7 hari sekali itu kumpul-kumpul di hari Sabtu. Orang Nasrani itu juga 7 hari sekali itu kumpul-kumpul di hari Ahad. Mbok kita itu juga ada hari kumpul-kumpulnya, hari apa gitu. Maka disepakati di Yaumul Arubah. Dulu hari Jumat itu namanya Arubah. Maka disepakatilah mereka kumpul-kumpul, ya toh, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Di hari Jumat itu sudah mulai ada sholat, ya toh, tetapi saat itu ketika Rasulullah SAW mengomandokan sholat Jumat, baru sholat Jumat. Tetapi mikir untuk kumpul-kumpul itu sudah ada, ya toh. Mikir kumpul-kumpul itu sudah ada. Maksud saya apa? Ketika di Mekah belum bisa, ya toh, membuat suatu kegiatan yang karena situasi kondisinya masih seperti itu,
Itu tidak dikatakan orang-orang Islam yang posisinya di Mekah itu tidak melaksanakan amalan agama secara benar, tidak. Bahkan Rasulullah saat itu posisinya masih di Mekah. Nah, ketika orang Madinah itu beberapa delegasi kan sudah dikirim oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan agama. Ketika di Madinah ini gitu, sudah berkemungkinan untuk mewujudkan hal itu, maka wujudkanlah. Seperti sholat berjamaah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, saat itu kumpulnya di kediaman As'ad bin Zurarah, karena Masjid Nabawi sendiri belum ada, gitu. Rasulullah SAW sendiri belum hijrah ke Madinah saat itu. Seperti itu. Tetapi ini menunjukkan kondisi yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain itu tidak menuntut hal yang sama. Maka istilahnya kalau menyikapi kebijaksanaan, zona merah sama zona selain merah itu nanti prakteknya bisa beda. Seperti itu. Maka kondisi-kondisi istilahnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan amanah-amanah yang sesuai syariat itu pun juga disesuaikan dengan kemampuan kondisi yang ada. Seperti itu. Dan itu tidak dianggap, ketidakmampuan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran agama. Nasihat menasehati. Seperti itu. Tetapi ya itu tadi, kalau ada amanah punya wewenang dan sebagainya, memang pelaksana dari aturan ini dan ini, karena sebagian daerah, apalagi daerah-daerah istimewa yang saya dengar seperti Aceh, itu memang peraturan daerahnya misal warung siang hari bulan Ramadan tutup, maka misal pelaksana dari aturan daerah ini, misal Pol PP dan sebagainya, memang punya wewenang untuk menutup kalau siang hari. Seperti itu. Nah, kalau daerah-daerah yang belum ada aturan seperti itu, maka melaksanakan sesuai kemampuan. Seperti itu. Ketika terlambat setengah jam dari kerja yang sudah ditentukan dalam hati dalam proses Ketika keterlambatan itu pertama dimaafkan atau karena alasan yang memang diterima, maka tetap halal. Misal ya, saya punya akad saya misal kerja sama Pak Ahmad kerja jam 6:30 sampai 11:30, bayaran 100.000 misalnya. Kok saya datang jam 7, kemudian saya menjelaskan, saya minta maaf, dimaafkan Pak Ahmad, kok dikasih 100.000, ya berarti itu halal. Saya sudah menjelaskan dan saya begini. Tetapi nanti Pak Ahmad sendiri kalau tidak menerima keterlambatan saya, ya nanti saya dipotong gaji, itu ya diterima. Saya pun harus menerima karena akadnya memang 6:30, jam 7 baru datang. Andaikan misal dipotong 5.000, ya sebagai konsekuensi ya itu pun sisanya yang dikasihkan kepada saya itu pun halal, 95.000 itu. Seperti itu. Nah, keterlambatan itu ada hal-hal yang ditoleran, ada yang tidak. Nah, itu yang tahu adalah orang-orang yang bersangkutan. Seperti kalau dalam Quran kan kita diajari itu. Nah, burung hudhud yang seperti yang kita ceritakan kemarin itu absen datang telat Ketika Nabi Sulaiman istilahnya mentolerir keterlambatan
kealfaan saat di absen, saat di tafakud ya. Burung hudud ini ya istilahnya burung hudud ini bukan orang yang bersalah sehingga ancaman sanksi gitu, yang akan dijatuhkan Nabi Sulaiman, la'ad bahannahu, tak sembelih, beneran nanti hudud mau tak sembelih, ini tidak dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman. Seperti itu. Hal itu menunjukkan ketika keterlambatan itu memang ditolerir ya toh, itu maka nanti hal-hal yang akibat dari keterlambatan itu tidak menjadikan masalah. Tetapi kalau tidak ya toh, keterlambatan yang tidak ditolerir ya itu harus diminta kejelasannya, ini aturannya bagaimana atau sanksinya apa. Kalau sanksinya bukan dipotong gaji atau sanksinya misal ya atau membersihkan apa dan sebagainya ya sesuai aturan yang berlaku untuk kalangan yang bersangkutan seperti itu dan sebagainya. Iya. Kita sudah ada aturan di OEK. Iya. Berangkat jam 7, pulangnya jam 4. Iya. Akhirnya dia tetap fingerprint itu tetap sesuai. Iya. Tapi di pertengahan pulang. Iya. Dalam waktu yang lama sampai 4 jam. Iya. Nanti pada saat absen datang lagi. Iya. Dan ini tidak izin. Iya. Kita sudah kita ingatkan. Iya. Terus apakah penghasilannya juga itu abdul? Keliru. Iya. Perlakuan seperti itu perlakuan yang keliru. Kalau boleh dibilang ya bagian dari korupsi. Bagian dari korupsi. Absen saja datang. Ya. Absen pulang. Ya. Absen ya nggak berani karena nggak boleh. Ya. Cara limrod. Ya. Ini bagaimana dengan gaji? Dengan gajinya, ya bagian dari korupsi. Bagian dari korupsi. Kalau gajinya bagaimana ya? Karena gajinya itu menerimanya itu bongkoan, berarti ada subhatnya di dalamnya. Di dalamnya ada subhatnya. Karena ya dia tidak meninggalkan sama sekali, yang tidak dia tinggalkan itu tetap hak mendapatkan gaji. Hanya saja yang dia tinggalkan tanpa izin, tanpa udzur dan sebagainya, tanpa halangan, itu ya kok ikut di dalamnya, berarti gaji dia kecampuran barang yang tidak pas, yang bukan jadi haknya itu tadi. Iya. 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 Sekarang kalau ngajar jam 1, 2, Iya. kemudian 7, 8, Iya. kan kosong diantaranya daripada istirahat di sekolahan, Iya. ngobrol ngasanya orang, kan lebih baik pulang. Iya. 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 Begini, orang kan ada yang honorer, ada yang dinas, ya kan? Dalam arti maksud saya bagaimana? Honorer ini lebih kesannya itu dia mendapatkan gaji sesuai jam masuk saja. Ada yang memang sistem dinas, pokoknya jam 7 sampai jam 11 misal seperti itu. Nah, yang itu yang sistem dinas ya di sekolah ya toh, mau ada jam kosong atau enggak, yang sistem dinas ya jam 7 sampai jam 10 di sekolah. Yang sistem honorer karena akotnya itu jam, akotnya jam, misal cuma ngajar jam 7 sampai jam 8, ya sudah jam 7 jam 8, setelah jam 8 tidak ada keharusan dia ada di sekolah. Seperti itu. Nah iya, makanya kan ada sistem seperti itu. Yeah. Itu baik honorer atau tidak, kita lakukan sama. Jadi zakat bersama, pulang ya sama, dan istilah
honorer itu istimewa enggak? Sama. Berarti akotnya bukan honorer. Honorer. Oh, nggih. Aturan dinas. Nggih. Karena di luar lembaga dinas nanti kalau honorer begitu, yang PNS itu nanti meri. Nggih. Menak honorer. Nggih. Maju pulang lagi. Nggih. Itu sama. Itu semua sebelah kiri sama. Nggih. Berarti maksudnya begini. Bahasa honorer ini begini. Kalau honorer di sekolahan Bapak mungkin seperti itu, tetapi kalau di pesantren ya, contoh di lembaga swasta ya. Contoh ya, kalau di pesantren ngajarnya itu cuma jam setengah 7 sampai jam 8. Nanti jam 8 sampai setengah 10 saya nggak ada jam, ya jam 8 sampai setengah 10 saya nggak harus di madrasah. Makanya begini maksudnya, sistem honorer, oke, mungkin itu honorer yang bagi lembaga-lembaga yang seperti Bapak Asuh itu memang honornya itu seperti jam dinas. Tetapi kalau honor saya itu honor yang sesuai jam, seperti jam ngajar. Mungkin sistemnya seperti itu aja. Jadi istilahnya sama istilahnya, tetapi pekerjaannya beda kayak gitu. Iya. Kita untuk tugas-tugas tidak hanya melihat jam transfer sama begitu, tapi kalau itu satu stakeholder itu ditanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya karena mengajar, dia membimbing, mendidik, melatih, luas sekali. Ya, nanti ngurusi BK, ngurusi kesiswaan macam-macam. Dia umumnya guru honorer itu diberi tambahan R. Karena dia juga membina ekstrakurikuler, membina les dan sebagainya. Sehingga tidak hanya mengajar toh. Alhamdulillah ayah saya juga guru, jadi ya agak ngerti lah honorer dalam istilahnya sekolahan itu bagaimana. Memang nanti ada tugas-tugas yang lain gitu. Dan mereka juga ada sertifikasi. Mereka ada sertifikasi yang mana syarat sertifikasi itu termasuk 24 jam gitu. Ya, seperti itu. Berarti kalau 24 jam itu berarti harus full. Ya, memang seperti itu. Memang akotnya memang seperti itu. Kalau dihitung 24 jam itu, ya, bisa pulang. Tidak bisa pulang. Memang betul seperti itu. Karena itu sudah terbangun dalam sistem sertifikasi akot itu sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, ketika tanpa izin dan sebagainya, itu hasil yang dia terima kan tetap ada halalnya, tetapi ditumpangi sama korupsi itu tadi, maka ya mulailah ditertibkan kalau memang jam dinasnya jam 7 sampai jam 11 ya jam 7 sampai jam 11. Nah kalau boleh izin, memang aturannya itu boleh izin pakai aturan izin, seperti itu. Tapi kan biasanya nanti misal izin gak masuk itu mungkin dalam 1 dekade sekian itu mungkin cuma sehari atau 2 hari, namanya cuti kan seperti itu. Kalau lebih dari itu ya nyalahi aturan lagi, seperti itu. Aturan sama, jangankan untuk urusan untuk kerjanya, fasilitas begitu pula. Mobil plat merah gitu. Kalau ini hanya untuk digunakan tugas-tugas, maka kalau kita menggunakan untuk selain tugas yang berkaitan dengan plat merah, itu pun juga bagian menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, haram juga. Ya itu tadi plat merahnya itu oleh negara. Saya kan nggak tahu, yang tahu kan bapak-bapak. Akotnya bagaimana yang tahu kan bapak-bapak. Kalau akotnya ini memang fasilitas boleh dipakai untuk apapun, tugas dan selain tugas, Itu pokoknya memang karena kamu menjabat sebagai
pegawai negara, abdi negara, maka dapat fasilitas ini. Terserah ini mau dipakai untuk tugas ataupun di luar tugas boleh, maka boleh. Tetapi kalau fasilitas plat merah ini hanya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas kenegaraan, maka nggak bisa dilaksanakan digunakan untuk selain tugas-tugas kenegaraan, seperti itu. Karena fasilitas itu ya macam-macam gitu. Ada fasilitas yang memang boleh dipakai baik berkaitan sama tugas ataupun tidak, itu memang ada yang hanya berkaitan dengan tugas, seperti itu. Tergantung akotnya, tergantung mandatnya dari atasan itu bagaimana. Seperti itu. Ya. Semua dak ma yuribuka ila ma la yaribuka, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, termasuk perkara syubhat itu menjadikan kita ragu, maka tinggalkan. Ambil yang jelas-jelas halal. Maka konsekuensinya kalau orang itu menjalankan ajaran Islam itu justru banyak ketertiban, gitu. Masuk kerja tepat waktu, keluar tepat waktu. Memang ajaran Islam seperti itu, gitu. Istilahnya tugas ya dilaksanakan, kewajiban semua dilaksanakan, entah yang berkaitan sama agama ataupun kewajiban di luar agama pun akan dilaksanakan. Itu memang didikan Islam memang seperti itu. Ada lagi? Kalau TNI Polri itu terima ULP seorang lampau sehari 60.000. Kalau 30 hari sekian. Sekarang ada kerja itu 2 minggu saja. Bagaimana status ULP? Ya sesuai akotnya. Maksudnya begini, pokoknya ini fasilitas, kamu habis dalam 2 hari atau 3 hari, ya ini jatahnya cuma sekian. Ada yang memang ini fasilitas dikaitkan dengan itu, pengeluaran harus untuk itu, kalau tidak untuk itu tidak bisa. Maka ini ya dilihat akotnya lagi. Seperti kalau gambarannya di santri itu mudah, gitu. Bu, minta kirim ke telepon ke orang tua untuk keperluan. Ya, keperluannya apa aja nak? Untuk beli ini. Total berapa nak? Nah, total sekian. Nah, dikirim oleh ibunya sekian plek dengan jumlah yang sama. Nah, ini ternyata misal untuk beli kitab, gitu, harga normal begini, tapi sama pihak toko ternyata didiskon, berarti ada sisa. Untuk pembayaran ini ternyata karena ini sistemnya mungkin ya kolektif dan sebagainya, akhirnya ada potongan juga, akhirnya terkumpul sisa-sisa itu. Akhirnya misal lumayan jumlahnya, lumayan. Nah terus ini apakah nanti harus bilang ke ibunya atau bagaimana? Apakah harus, Bu, uang kirimannya ini sisa 100.000, ini bagaimana atau apa atau gimana? Ya lihat umumnya orang tua mengamanahi uang itu kepada anaknya itu, wes pokoknya ini nanti keperluanmu sekian, andaikan sisa kamu gunakan untuk apa itu ya juga boleh. Apakah seperti itu ataukah memang orang tua itu tipikal pokoknya uang untuk ini, kalau nanti sisa harus laporan untuk penggunaannya. Nah ada orang itu tipikalnya masing-masing. Nah nanti sesuai hubungan dengan orang tuanya itu. Maka kalau santri-santri yang biasanya orang tuanya longgaran, ya dia biasanya seneng, gitu.
ya seneng dapat kiriman misal 700.000, rencana buat ini sudah daftarnya sudah ada, dikirim jebret, ternyata nanti ada diskon begini gitu. Sabun inginnya beli seperti ini, ternyata harga seperti ini saat itu sedang diskon sehingga dapat potongan-potongan, sehingga kalau dikumpulkan potongan-potongannya itu sehingga terkumpul uang yang agak lumayan. Nah itu bagaimana ya? Kalau orang-orang tuanya itu tipikal ya aturannya itu longgar, lunak gitu. Akhirnya ya terserah buat kamu ya, buat kamu tambah uang jajan atau kamu tabung ya terserah kamu. Itu memang sudah dikasihkan untuk kamu, terserah buat untuk apa. Ada yang tipikal orang tuanya itu memang didik anaknya itu ketat gitu. Nanti buat apa, sisanya berapapun harus laporan. Nah kayak gitu. Terus kalau suruh balik nih, yo balik nih. Dalam arti balik nih gimana? Nanti kiriman bulan berikutnya ini sudah dicicil 100 itu, nanti bulan berikutnya tinggal ngirim sisanya kebutuhannya berapa, kayak gitu. Misal kayak gitu. Iya. Saya habis-habiskan. Jadi saya belajar lagi. Iya. Masuk kuliah. Iya. Saya bergolong. Iya. Lagi. Iya. Sisa kami sampaikan tapi saya gunakan untuk begini. Iya. Ya itu tadi. Tapi cuma kita sendiri. Iya, maksudnya begini. Kan kasusnya sama seperti yang tadi. Itu sama aja sudah membeli keperluan yang dilaporkan, ya toh. Kemudian sisanya digunakan untuk apa? Ada tipikal orang tua, ya terserah buat kamu lagi apa, kayak gitu. Nah, kalau tipikal seperti ini pokoknya ini saya kirim 700 ya, yang penting nggak buat sesuatu yang negatif ya. Orang tua kadang yang ada tipikalnya kayak gitu, sehingga ketika daftar keperluan itu sudah terpenuhi semua, masih sisa ya boleh digunakan lagi seperti itu. Ada yang tipikal orang tua itu ketat ya. Pokoknya sisone piro kudu juga laporan. Nah nanti kalau baru Pak sisanya boleh nggak saya gunakan untuk ini. Nah nanti kalau dapat izin baru bisa dikerjakan dan tidak, karena didikan orang tua itu ya latar belakangnya masing-masing seperti itu. Mugi-mugi saged mendhet faedahipun ya. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah, terbukapun sedaya kesainan lan barokah, tertupun sedaya kawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, ahli kampung kita, rencang-rencang kita, umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.